Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini bagi Bapak Ibu guru di SMK, barangkali kita akan coba melakukan proses manajemen materi untuk pembelajaran di mata pelajarannya. Kita akan coba di sini sudah bisa mengakses untuk LMS-nya. Kemudian kita ubah bahasa yang paling familiar, misalnya bahasa Indonesia bisa dipilih. Kemudian klik di kanan atasnya ada tombol masuk. Kemudian gunakan akunnya dan password silakan dimasukkan. Nah, kali pertama untuk dashboardnya, Bapak Ibu akan diarahkan pada halaman yang berisi mata pelajaran yang diampu. Ada mata pelajaran yang diampu dan overview-nya. Kemudian di sini ada di bagian kanan ada timeline dan lain-lain. Nah, barangkali ini yang akan kita fokuskan adalah mata pelajaran yang sedang kita ikuti atau yang diampu. Nah, untuk step by stepnya kita coba klik baik di sebelah kanan sini ataupun di mata pelajaran yang ada muncul di sini. Kita klik mata pelajarannya. Kemudian di sini karena baru pertama kali kita melihat ini, maka ditampilkan untuk panduan dalam bahasa Inggris. Bisa diklik-klik untuk selanjutnya atau enter bila sudah selesai ya, enter ya. Nah, di sini secara defaultnya ketika mata pelajaran untuk kelas tersebut sudah ditambahkan, di sini udah ditambahkan ada topik 1, 2, 3, dan 4. Ini bisa dihapus atau diubah. Nah, untuk melakukan pengubahan di sini, Bapak Ibu bisa klik di bagian kanan. Ini ada seperti roda gerigi. Bisa diklik segitiga di sebelah kanannya, kemudian hidupkan mode ubah. Nah, ketika mau melakukan apapun, penambahan, pengubahan, dan lain-lain, pastikan mode ubahnya sudah dihidupkan. Kita coba hidupkan. Nah, bedanya apa? Ketika dihidupkan, ini ada di bagian kanannya untuk ikon-ikon ataupun action untuk mengubah. Ya, kemudian menambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Nah, di sini untuk peserta, Bapak Ibu bisa lihat siswa yang terlibat di kelas tersebut siapa saja. Nah, ini bisa dilihat. Nah, kembali lagi. Di sini Bapak Ibu bisa lakukan pengubahan. Misalnya di bagian pengumuman sini, Bapak Ibu ingin ubah menjadi penjelasan untuk mata pelajaran, ya misalkan peraturan, kemudian cara penilaian, kemudian apapun, ini bisa dijelaskan di sini. Misalnya ubah pengaturan. Nah, pengumuman misalnya seperti ini, ada berita, pengumuman, dan misalnya peraturan ya, peraturan belajar dan penilaian, dan ubah apapun yang sekiranya perlu diubah. Ada opsional di sini. Jelaskan misalkan ada tata cara penilaian, kemudian penilaiannya untuk A, B, C, D, dan E, untuk ranknya berapa dan lain-lain. Ketika sudah diubah, klik tombol simpan dan kembali ke kursus atau simpan dan tampilkan. Misalnya simpan, bisa pilih salah satu, simpan dan kembali ke kursus. Nah, bagian ini ada topik 1. Ini ada banyak hal yang Bapak Ibu bisa tambahkan. Nah, misalkan di topik 1 ini berdasarkan tanggal juga bisa dilakukan. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu di topik 1 ingin menambahkan aktivitas atau resource apapun, bisa diklik. Di sini ada banyak pilihan. Assignment di sini gunakan untuk menambahkan lampiran tugas. Ya, ada pengumpulan. File tugas, ini bisa klik yang assignment, pilih yang assignment. Kemudian choice ini seperti untuk pemilihan pertanyaan-pertanyaan dengan pilihan ganda, atau bisa dilakukan untuk mengisi kuesioner dan lain-lain.
database bila ini jenisnya adalah seperti observasi, jadi para siswa juga bisa mengumpulkan ataupun menyetorkan file-file supaya untuk menyempurnakan data-data yang sudah ada. Kemudian ada feedback, forum jika ingin melakukan diskusi. Glossary ini seperti kamus data untuk istilah-istilah yang sering dikeluarkan. Kemudian ada quiz juga bisa dilakukan untuk memilih kalau mau melakukan seperti ujian, ulangan dan lain-lain. Ada obrolan, chat, ini juga bisa. Kemudian ada lesson ini seperti kita melakukan pembelajaran step by step. Jika sudah melakukan langkah 1, maka selanjutnya langkah 2, langkah 3. Kalau ingin langsung ke langkah 3, belum bisa jika belum menyelesaikan langkah 1 atau langkah sebelumnya. Kemudian ada resource juga, kalau misalkan ada buku, ada file, berupa file apapun, kemudian folder dan lain-lain. Page, URL, ini kalau misalkan ingin ditampilkan di misalnya URL di sebuah blog atau website, ingin di embed berada di tengah-tengah halaman LMS, ini juga bisa kita tambahkan di sini. Baik, misal yang pertama kita akan coba tambahkan misalnya assignment ya. Assignment misalkan di sini misalnya tugas pembuatan makalah. Ini misalnya untuk tugas. Silakan buat makalah mengenai keberagaman. Oke, bisa kita tampilkan. Misalnya ingin menambahkan additional file di sini berupa file pendukung untuk siswa lebih memahami. Kemudian di sini ada izin untuk waktunya, untuk siswa dapat mengirimkan tugas makalah tersebut sampai batas waktu kapan. Ini izin dimulai dari kapan, kemudian batas waktunya kapan. Ini secara default dia seminggu ke depan. Kemudian ini batas akhir waktu, maksudnya kalau ingin diaktifkan, artinya setelah tanggal 24 memang siswa benar-benar sama sekali tidak bisa mengirimkan. Tapi kalau tidak diaktifkan setelah tanggal 24, siswa masih dapat mengirim dengan status terlambat mengumpul. Nah, seperti itu. Ini untuk batas ukuran maksimum file untuk pengirimannya. Batas maksimumnya sampai 2 MB ukuran filenya. Kemudian ada submission type, ada teks dan pengiriman berkas. Barangkali kalau berkasnya terlalu besar, siswa dapat mengupload di external tool seperti Google Drive, kemudian ada Dropbox dan lain-lain, kemudian memasukkan link untuk filenya di sini ya. Misalnya di sini sudah, nah Bapak Ibu bisa mengklik tombol simpan di bawah, simpan dan kembali ke kursus. Nah, seperti ini. Misalkan ini topik 1 adalah pertemuan 1 ya, pertemuan 1 saja. Jika ingin mengubah kembali, bisa klik tombol ubah di sini. Bisa diklik tombol ubah di sini. Atau diduplikat untuk ke topik 2, 3 dan seterusnya. Kemudian jika ingin menambahkan kembali pembahasan dan lain-lain, bisa di sini. Saya mengaktifkan forum.
diskusi keberagaman. Diskusikan masing-masing kelompok ya, hasil dari tampilkan deskripsi di halaman depan. Jika ingin ditampilkan, diklik centang. Lain-lainnya bila diperlukan silakan diatur untuk pembatasan akses misalnya dan lain-lain. Nah, ini bisa, kalau udah selesai bisa diklik simpan. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti apa? Bisa, untuk mode ubahnya kita matikan mode ubah. Bisa diklik di sini. Tambah topik diskusi. Menambahkan topik apa? Misalkan kelompok 1. Anggotanya siapa? Kemudian bisa menambahkan nanti diskusi di sini. Jadi sama seperti misalkan pertemuan di kelas, untuk per kelompok bisa mempresentasikan, bisa menyajikan materi dan lain-lain. Nanti kelompok lain akan tanya jawab, diskusi dan lain-lain. Nanti guru bisa memantau. Di sini misal ya, siswa bisa mendiskusikannya. Nah, di sini bisa mengomentari dan seterusnya. Ini pertemuan 1. Kemudian jika ingin menambahkan kembali, mode ubahnya bisa diaktifkan lagi. Tambahkan aktivitas lain jika ingin ditambahkan di pertemuan 1. Misalnya ada halaman teks, ada penjelasan dan lain-lain. Materi PPKN Agaman. Deskripsi, kemudian di sini kontennya. Ini konten bisa sangat panjang, bisa diisi, bisa berhalaman dengan banyak halaman, bisa diisi kontennya. Sama seperti Bapak Ibu bila ingin membuat sebuah blog, sebuah materi dalam bentuk buku dan lain-lain. Nah, ini kompetensi kalau misalkan untuk mengakses materi ini, misalkan disyaratkan siswa sudah menyelesaikan untuk mata pelajaran lain sebelumnya, ataupun ada kompetensi apa ya secara khususnya. Ini untuk pack, kalau udah selesai kita klik simpan. Ini wajib diisi, kita isi saja sama dengan deskripsi. Simpan. Nah, di sini sudah. Ini ada assignment, ada forum, ada pack. Kemudian kita tambahkan apa lagi yang Bapak Ibu mungkin bisa butuhkan dan pilih di sini.
Misalnya ada file yang ingin diupload, bisa pilih sumber daya file, kemudian tambah, misalnya tambah berupa pedoman atau buku ajar ya, buku ajar. Buku ajar, saya coba contohkan dengan mengupload file apapun. Di sini saya ulangi setelah mengisi nama, deskripsi, kemudian ada pilih file di sini. Klik, pilih filenya, kemudian pilih upload a file, upload sebuah file. Kita pilih sebuah file, misalnya ada file PDF. Kita pilih misalnya file PDF apapun. Maka di sini misal setelah file dipilih, kemudian kita pilih upload this file. Oke. Tampilannya bisa diatur di sini. Misalnya ketika diklik nampil secara otomatis file PDF-nya. Kita pilih nampilkan size-nya, tipenya. Kemudian pengaturan-pengaturan lain bisa diatur di sini. Nah, bila telah selesai, Bapak Ibu bisa klik simpan. Simpan dan kembali ke kursus, atau simpan dan tampilkan untuk filenya. Kita coba simpan dan kembali ke kursus, terlebih dulu. Nah, kita akan coba klik. Kalau diklik, ini akan langsung nampil sebuah tampilan untuk menampilkan file materi tersebut. Kembali. Dan hal-hal lain, misalkan materi berupa, kita coba choice. Nah, ini choice name, kemudian apa deskripsinya untuk teks pendahuluannya, kemudian ini ada opsional 1, pilihan 1, 2, 3, 4, 5. Barangkali kasus ini bisa dipilih untuk memilih tema tugas dan lain-lain. Oke, kita batalkan dulu untuk yang ini. Kita coba yang lainnya. Misalkan kuis. Misalkan kuis ulangan ya. Ulangan pertama. Timingnya Bapak Ibu bisa atur di sini, aktifkan kapan kuisnya dimulai dan kapan kuisnya diakhiri. Misalkan selama 1 hari, hanya 1 hari. Ketika waktu sudah habis, apa ya yang akan terjadi bisa Bapak Ibu isi di sini. Saya biarkan dulu default, kemudian pengaturan untuk penilaiannya dan lain-lain. Barangkali secara spesifik untuk yang lain-lainnya kita bisa bahas secara offline. Nah, ini kuis. Sama berikutnya juga, misalkan pertemuan 2, 3 dan seterusnya Bapak Ibu ingin atur. Dan masing-masing memiliki batas waktu sendiri-sendiri. Ini kita bisa atur. Add a topic, kalau misalkan
ingin menambah topik atau pertemuan berikutnya, bisa dilakukan di sini. Untuk penambahan fasilitas melakukan presensi atau kehadiran siswa, Bapak Ibu bisa melakukan penambahan aktivitas atau sumber daya di sini dan dipilih untuk pilihan aktivitas yaitu attendance. Setelah dipilih, diklik, kemudian klik tambah. Nah, tambah di sini bisa dilakukan penambahan presensi siswa. KN. Kemudian simpan dan tampilkan. Setelah itu pilih add session. Nah, bisa dipilih add session. Nah, add session misalkan per hari ini jam berapa sampai jam berapa siswa bisa melakukan absensi secara mandiri. Misalkan pukul 10 sampai pukul 11.30. Deskripsi bila diperlukan, kemudian lain-lainnya ini bila diperlukan. Kemudian student recording, ini yang mungkin penting. Secara defaultnya disable. Disable artinya guru yang melakukan presensi secara manual untuk mencentang siswa satu persatu. Kalau misalkan ini di enable, yes, kemudian siswa akan dapat melakukan presensi secara mandiri di LMS. Jadi ketika siswa sudah login, ikutin materinya, siswa bisa terlebih dahulu melakukan presensi. Nah, ini bisa kita pilih yes, kita add. Baik, udah successful di sini. Nah, jika ingin melihat untuk absensinya, bisa lihat di sini. Mengklik tindakan dengan segitiga. Nah, ini adalah daftar siswanya. Ini P berarti present, hadir, L late, telat, kemudian E untuk excuse atau izin, A ini untuk absen atau tidak hadir. Nah, ini juga mungkin bisa disosialisasikan untuk ke siswa untuk inisialnya. Ini jika sudah hadir semua atau apa ya, kemudian save attendance jika guru ingin melakukan intervensi pengisian daftar hadir dari guru. Nah, selebihnya karena tadi pengaturan kita isi yes, maka siswa bisa melakukan presensi secara mandiri. Hal lain bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, barangkali Bapak Ibu bisa lakukan lebih lanjut eksplorasi, bisa ikuti dari buku panduan. Ini yang bisa dilakukan untuk mengisi konten di materi. Jika sudah selesai, bisa pilih matikan mode ubah. Jadi cukup untuk petunjuk bagi guru untuk melakukan pengisian materi di mata pelajarannya. Kita akan coba bahas-bahas secara offline. Kita lanjut di sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.